Assalamualaikum calon penghuni surga. Selamat datang di channel Ruang Surga. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Apakah sholat dengan menggunakan bahasa selain bahasa Al-Quran dapat menimbulkan dosa? Bacaan seperti apa yang diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam sholat? Apakah benar bahwa ada bacaan tertentu yang jika dibaca dapat menyebabkan kita berdosa? Saat melaksanakan sholat, terdapat bacaan-bacaan yang wajib seperti surah Al-Fatihah di setiap rakaat, serta bacaan sunnah seperti surat-surat pendek Al-Quran di 2 rakaat awal. Namun, apakah kita diperbolehkan untuk menyisipkan doa-doa pribadi yang bersifat duniawi? Syekh Ali Jum'ah memberikan penjelasan mengenai hal ini. Ia menyatakan bahwa seseorang yang sedang sholat diperbolehkan untuk berzikir dan berdoa, asalkan tidak bertentangan dengan hadis dan Al-Quran. Pendapat ini didasarkan pada penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang menyatakan, Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwa setelah tasyahud, seseorang dipersilakan untuk berdoa dengan sesuatu yang mengagumkan baginya. Oleh karena itu, berdoa untuk kebaikan duniawi, seperti berharap dilancarkan rezeki, segera dipertemukan jodoh, atau meminta keturunan, adalah diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh Imam Al-Baji dalam kitab Al-Muntaka Syarah Al-Muwatta, di mana ia menyatakan, seperti yang dikatakan oleh Imam Malik, tidak ada masalah berdoa dalam sholat maktubah dengan bentuk doa sesuai yang diinginkan, baik berupa doa untuk akhirat maupun untuk dunia, baik yang berdasarkan Al-Quran maupun yang dirangkai sendiri. Fenomena menambahkan bacaan dalam sholat juga pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Saat mengucapkan kalimat syahadat, Ibnu Umar menambahkan, tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kita mungkin sudah melangsungkan sholat selama puluhan tahun, namun terdapat fakta penting tentang surat-surat yang dibaca setelah Al-Fatihah yang perlu kita ketahui. Selama ini, kita mungkin terbiasa membaca surat pendek tanpa memperhatikan urutannya. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang jarang membaca surat pendek, kecuali dalam perjalanan. Saat sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca surah Kahf pada rakaat pertama dan surah Ar-Rum pada rakaat kedua. Beliau juga pernah membaca surah At-Takwir dan surah Az-Zalzalah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung memilih untuk membaca surat-surat yang lebih panjang dalam sholat. Hal ini dibuktikan oleh salah satu sahabat, Abu Sa'idi Al-Hudri, ia menceritakan bahwa suatu ketika sholat zuhur sedang berlangsung, seseorang pergi ke perkampungan Baki untuk melaksanakan aktivitas. Lalu berwudhu dan mendatangi jamaah yang ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada pada rakaat pertama karena panjangnya bacaan yang beliau lakukan. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memilih surat-surat secara berurutan. Hal ini juga diperkuat oleh Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyah yang menjelaskan bahwa Al-Quran tidak disusun secara sembarangan, melainkan ada hikmah di balik susunannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk membaca Al-Quran secara berurutan. Hal ini juga berlaku saat kita melaksanakan sholat. Misalnya, pada rakaat pertama kita membaca surah Al-Baqarah, kemudian pada rakaat kedua kita melanjutkan dengan surah Al-Imran, dan seterusnya. Namun, bagaimana jika pada rakaat pertama kita memilih untuk membaca surah An-Nas? Imam Nawawi meriwayatkan bahwa sebagian ulama berpendapat bahwa setelah membaca surah An-Nas, sebaiknya dilanjutkan dengan surah Al-Baqarah pada rakaat kedua. Lalu, bagaimana jika seseorang setelah membaca surah An-Nas pada rakaat pertama, kemudian malah membaca surah Al-Ikhlas di rakaat kedua? Menurut Imam Nawawi, hal ini tidak diperbolehkan. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan pembacaan surah dalam sholat secara tidak berurutan. Sebagian ulama lainnya tetap berpendapat agar kita mengutamakan urutan dalam membaca Al-Quran. Akan tetapi, ada beberapa pengecualian mengenai pembacaan yang berurutan dalam sholat, di mana terdapat surah tertentu yang dianjurkan untuk dibaca pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat subuh pada hari Jumat yang disunahkan membaca surah As-Sajdah pada rakaat pertama dan surah Al-Insan di rakaat kedua. Berbeda lagi saat kita mengajarkan anak-anak untuk menghafal surah-surah pendek.
Dalam hal ini, kita bisa memulai dari surah An-Nas dan melanjutkan hingga surah Ad-Duha, karena cara ini akan memudahkan mereka dalam menghafal. Ketika kita sholat berjamaah, imam membaca surah Al-Fatihah diikuti dengan surah-surah pendek yang ia pilih. Namun, bagaimana jika surah yang dibaca tersebut tidak kita hafal? Apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebagai makmum, tugas kita adalah mengikuti imam. Ketika imam membaca salah satu surah dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah, makmum cukup mendengarkan. Namun, ada pengecualian ketika imam membaca surah At-Tin. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika imam membaca ayat terakhir, bukankah Allah adalah hakim yang seadil-adilnya? Maka makmum menjawab, saya menyaksikan hal itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmidzi. Dalam sholat, kita diperintahkan untuk mengikuti tata cara sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana sabdanya, kerjakanlah sholat sebagaimana kalian melihatku melakukannya, yang diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian penjelasan mengenai bacaan sholat yang boleh serta diharamkan dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.